Korintus 15 ayat 58. Haleluya. Sudah dari layar, Bapak Ibu yang belum sempat ketemu di HP suci masing-masing, boleh lihat ke layar. Kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin yang mengerti. Haleluya. Semua sudah mengerti? Berarti firman Tuhan sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap anak Tuhan yang selalu memelihara gairahnya untuk melayani Tuhan, maka apa yang dilakukan tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia ini artinya apa, saudara? Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap setiap apa yang kita lakukan. Amin. Tuhan bukan Tuhan yang menutup mata terhadap apa yang kita lakukan. Makanya hari ini kalau ada orang gila dalam pelayanan, orang gila dalam pekerjaan Tuhan, karena dia tahu Tuhannya selalu melindungi, Tuhannya selalu menyertai dan mencukupkan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya, saudara, Tuhan mencukupkan kita dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Amin. Saya ketemu banyak hamba Tuhan, saudara, walaupun dalam kesusahan, tapi dia tetap bekerja giat di dalam Tuhan. Tapi apakah dia kekurangan? Enggak, saudara. Kalau diukur secara materi mungkin dia enggak punya apa-apa, tapi secara rohani dia punya kecukupan yang luar biasa sehingga hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Setiap hari ada mana yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupannya. Amin. Haleluya. Ketika saudara ada seseorang nabi di satu tempat, saudara, taruhlah suatu desa atau suatu kecamatan, saudara, ada nabi yang terkenal, nubuatannya selalu berhasil. Tunggu nih, saudara, ini seorang nabi, dia seorang pelihat karena dia seorang pendoa. Tuhan luar biasa. Suatu ketika dia berkata seperti ini, saudara, besok malam jam 12 akan ada orang kaya di desa ini meninggal. Semua orang yang mendengar itu, saudara, semua langsung takut. Langsung mulai cek saldo rekening. Waduh, haleluya. Mulai cek, aku orang kaya bukan ya? Aku sultan bukan ya? Haleluya. Sehingga ada satu orang yang sangat kaya. Dia merasa, waduh, ini yang bicara nabi. Perkataannya, nubuatannya gak pernah meleset. Dia mulai buka rekeningnya. Waduh, kalau dihitung di desa ini gak ada orang yang sekaya aku. Aku paling kaya. Kalau desa ini aku beli tanahnya, aku juga mampu. Lalu dia mulai takut, ketar-ketir. Berarti nasibku tinggal besok malam jam 12. Akhirnya dia bertobat, saudara. Yang tadinya mungkin hatinya bengkok. Haleluya. Dia bertobat, dia menangis kepada Tuhan. Pak Pendeta, nomor rekening berapa? Saya mau transfer. Haleluya. Saya mau beri buat pekerjaan Tuhan. Waduh, ada nubuat seperti itu langsung dia gercep gitu loh, jempolnya main, saudara. Amin. Kemarin kemana aja gitu kan. Sampailah kepada besok hari, saudara, jam 12 malam. Dia mulai memandangi itu. Dia undang hamba Tuhan untuk mempersiapkan dia dalam kematian. Ketika dia menyiapkan itu, dia pasang, suruh orang nyanyi lagu rohani. Dia undang WL yang terbaik, saudara. Dia persiapkan hidupnya seolah-olah hari itu dia mau dijemput dengan kereta kuda dari langit, saudara. Setengah jam, 30 menit menuju jam 12. 15 menit. Kurang 5 menit, jam 12, teng. Peti mati sudah disiapkan, saudara, tinggal mau dibuka. Lewat 5 menit, lewat 10 menit, gak terjadi apa-apa, saudara. Lalu di situ karena ada hamba Tuhan, wah, itu berarti dia nabi palsu. Haleluya. Tapi jam 12:30 pagi, dia digegerkan, saudara. Ada sebelah rumah dari orang kaya itu, saudara. Orang yang begitu sederhana, yang kelihatannya dia juga gak kaya-kaya banget, gitu kan, saudara. Hari itu tepat jam 12 malam dia meninggal, saudara. Semua orang yang tadinya berkumpul di rumah orang kaya ini
Lalu mereka berpindah ke rumah sebelah. Orang sederhana ini saudara. Dan saudara tahu apa yang dinubuatkan oleh Nabi itu ternyata benar. Ternyata orang kaya yang dinilai oleh Nabi itu bukanlah orang yang kaya secara jasmani. Tapi ternyata orang sebelah ini saudara, walaupun dia sangat sederhana, tapi uang hasil jeripayahnya hampir sebagian besar dia sumbangkan untuk panti asuhan. Dia banyak melakukan pekerjaan Tuhan dengan apa yang dia punya. Dia terkenal orang yang selalu rajin beribadah. Dia terkenal orang yang murah hati. Dalam kekurangan dia bisa memberi orang lain. Amin. Haleluya. Dan ternyata ini adalah orang kaya yang Tuhan mau. Amin. Secara tidak sadar orang kaya ini dia merasa tertuduh. Berarti I'm nothing di hadapan Tuhan. Tuhan gak pandang aku sebagai orang kaya walaupun aku di dunia penuh dengan rekening saldo yang dihitung ekornya banyak. Gak kayak saya saudara. Kadang-kadang saldonya jumlahnya lebih kecil, lebih pendek dari nomor PIN saudara. Haleluya. Kalau diambil 100.000 gak bisa saudara. Kalau di atas 50.000 masih bisa, ATM 50 masih bisa. Kalau di 50.000 ampun wassalam. Amin. Haleluya. Dengar baik hari ini. Cara kita beribadah, apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan manusia? Haleluya. Hari ini banyak orang salah untuk beribadah saudara. Banyak orang salah bersekutu kepada Tuhan. Dia pikir caranya bersekutu seperti ini, tetapi bagi Tuhan enggak saudara. Amin. Seperti orang yang kaya tadi. Dia merasa dia orang yang paling kaya, ternyata bukan. Di mata Tuhan dia bukan siapa-siapa. Haleluya. Tapi orang kaya adalah orang yang murah hati. Amin. Orang kaya adalah orang yang mau punya belas kasihan. Walaupun hidupnya pas-pasan, tapi kalau dia mau berjuang untuk orang lain, itulah orang kaya, saudara. Amin, di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita akan merubah mindset kita, saudara. Pengertian mengenai tentang ibadah. Terkadang orang itu salah, saudara. Amin. Yuk kita baca sekali lagi dalam 1 Korintus 15 itu, saudara. Kita baca sekali lagi. Cara bersama-sama 2, 3, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya percaya saudara hari ini, kalau dalam keterbatasan kita tapi kita masih beri waktu untuk pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memelihara hidup kita. Haleluya, enggak jauh-jauh saudara. Contohnya saya saudara. Semenjak remaja saya serahkan hidup saya kepada Tuhan dan saya tidak pernah kekurangan saudara. Amin. Ketika saya memutuskan gak lagi bekerja saya sekuler saudara, Tuhan tetap mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya. Amin. Haleluya. Yuk kita baca satu lagi saudara. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Nanti kita akan kembali kepada 1 Korintus. 1 Timotius 4. Sudah ketemu saudara? 1 Timotius 4. Satu Timotius 4 ayat 8. Sudah ketemu? Iya. Iya, kita baca bersama-sama. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi jelas saudara hari ini, kalau kita menjadi orang yang punya persekutuan yang benar di hadapan Tuhan, bukannya Tuhan janji, bukan hanya Tuhan akan janji, Dia akan memenuhi setiap apa yang kita butuhkan di masa depan. Amin. Tapi masa sekarang pun Tuhan juga pasti akan pelihara kita. Haleluya. Haleluya saudara. Tapi yang menjadi masalah hari ini, banyak pengertian yang salah dari orang-orang Kristen saudara. Ketika dia memaknai yang namanya persekutuan. Ada dua hal hari ini saudara. Kenapa orang bisa salah memaknai persekutu kepada Tuhan. Kita kembali kepada 1 Korintus 15 ayat 58 saudara.
Ada dua hal hari ini yang saya mau bagikan buat kita. Banyak orang salah mengerti tentang ibadah. Banyak orang salah mengerti tentang bersekutu, saudara. Haleluya. Dikatakan di sini, saudara, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya coba baca, saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata bersekutu itu artinya adalah kumpulan orang-orang yang berjalan dalam satu tujuan. Apa, saudara? Bersekutu itu artinya adalah kumpulan orang-orang yang berjalan dengan satu tujuan. Amin. Punya satu tujuan. Lah kalau tujuan kita hari ini sama Tuhan, nggak sama, berarti kita bukan bersekutu. Amin. Haleluya. Kita menjadi bersekutu dengan Tuhan kalau kita punya tujuan yang sama dengan Tuhan. Haleluya. Tahun 1948, saudara, waktu itu sekutu bersama dengan Belanda, Inggris, antek-anteknya. Dia yang kita sebut dalam buku sejarah itu sekutu, saudara. Mereka mulai mau menguasai lagi Republik Indonesia yang saat itu sudah dideklarasikan menjadi negara merdeka. Amin. Mereka punya satu tujuan, yaitu kembali mau merampas aset-aset bangsa kita. Amin. Mereka punya satu tujuan. Artinya gini, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka tujuannya harus sama. Kalau tujuannya enggak sama dengan tujuan Tuhan, maka kita bukan bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Tujuan apa yang beda, saudara? Saya pelajari ada 3 hal. Ada 3 tujuan yang kadang-kadang berbeda dengan tujuannya Tuhan. Saya percaya, saudara, tujuan Tuhan untuk kita bersekutu kepadanya supaya kita kembali sempurna seperti kita diciptakan. Amin. Ini tujuannya, saudara. Kita bersekutu dengan Tuhan dan setiap hari kita pandang wajah Tuhan supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dan kita melihat, oh, orang yang bercahaya di dalam kemuliaan ini seperti ini. Orang yang tidak pernah berbuat dosa dan belum tersentuh kepada dosa, wajahnya begitu berkilau seperti ini. Amin. Kita mau dikembalikan kepada rancangan yang semula. Tapi hari ini tujuan apa, saudara, yang salah? Saya mencatat ada 3, saudara. Ketika orang beribadah, ketika orang bersekutu, maka hal yang pertama dari tujuan yang salah itu adalah karena ketika kita bersekutu, kita menganggap untung rugi. Amin. Haleluya. Kita sering kali hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau enggak untung, ya udah aku enggak ibadah. Amin. Kalau ada ruginya, ya enggak, udahlah saya enggak ibadah. Apa sih untungnya saya ibadah? Amin. Hari ini kalau kita berbicara untung rugi, ketika kita mau bersekutu kepada Tuhan, sesungguhnya kita bukan bersekutu, tapi kita berbisnis sama Tuhan. Amin. Kita sedang berdagang sama Tuhan. Haleluya. Ada banyak hari ini orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi salah menilai ini. Amin. Namanya beribadah, kita menyembah Tuhan, kita berhidup kita. Amin. Tapi banyak orang kan berdagang, mau bisnis. Tuhan, aku udah beri ini ya, kamu beri apa buat aku? Haleluya. Tuhan, aku udah lakukan ini ya Tuhan, pasti Engkau akan berikan berkat buat aku. Haleluya. Dengar baik hari ini, kita bukan sedang berdagang sama Tuhan. Amin. Tapi kita sedang bersekutu dengan Tuhan, supaya hidup kita menjadi hidup yang kembali sempurna di hadapan Tuhan. Banyak di antara kita berdagang dan tawar-menawar lagi sama Tuhan. Amin. Tuhan, kalau Engkau gak sembuhkan aku, kalau tahun ini Engkau gak berikan aku jodoh, aku gak mau ke gereja. Amin. Haleluya. Tuhan, kalau hari ini, kalau besok tahun depan aku gak naik pangkat, aku gak mau beribadah lagi. Amin. Banyak orang mulai tawar-menawar sama Tuhan. Dan dia sedang berbisnis sama Tuhan. Berbicara masalah untung rugi. Haleluya. Dengar baik hari ini. Kalau kita sedang berbisnis sama Tuhan, kita sedang menghitung untung rugi ketika kita melakukan segala suatu pekerjaan untuk Tuhan. Kita bukan sedang yang namanya beribadah. Kita bukan sedang yang namanya bersekutu kepada Tuhan. Tapi kita sedang berbisnis dengan Tuhan. Kalau kau mau berbisnis, salah tempat, saudara. Kalau kau mau berbisnis, ikuti Sana Maria Teguh. Haleluya. Atau satu lagi, siapa itu? Tung Desem Waringin. Haleluya. Ikuti sana, saudara. Kalau kita mau berdagang, mau berbisnis. Tapi hari ini kalau kita ke gereja, saya sedang tidak berbisnis. Saya mau menjadi orang yang bersekutu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bukankah seperti itu, saudara?
Banyak orang Kristen seperti itu. Tuhan, aku percaya ketika aku rajin ke gereja, maka berkat-Mu melimpah-limpah buat aku. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tunggu dulu. Amin. Waduh, otaknya sudah otak dagang. Amin. Pengen untung 30, 60, 100 kali lipat. Ayat itu tentang apa, saudara? Ya, coba dibaca saudara dalam Markus 4 ayat 8. Markus 4 ayat 8. Ini salahnya orang punya tujuan yang salah ketika dia beribadah. Haleluya. Markus 4 ayat 8. Dan sebagian jatuh, ini benih ya, di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Benih yang ditanam yang menjadi 30, 60, 100 kali lipat itu bukan soal jasmani engkau diberikan kekayaan sama Tuhan, enggak. Tapi benih firman Tuhan yang ada dalam hidupmu menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah, enggak. Amin. Haleluya. Tapi banyak orang ngeklaim, aku percaya aku berikan kekayaan buat aku. Amin. Dan aku akan mendapatkan kekayaan 30, 60, 100 kali lipat. Lalu Tuhan gak pernah bicara seperti itu. Amin. Banyak orang mindset salah hari ini ketika dia beribadah kepada Tuhan, ketika dia mau bersekutu kepada Tuhan, karena dia mau berbisnis kepada Tuhan. Dengar baik hari ini, pribadi yang benar-benar punya persekutuan yang murni di hadapan Tuhan. Yuk, kita mau tujuan sama dengan Tuhan, yaitu aku mau diubahkan Tuhan. Haleluya. Aku menjadi manusia baru. Aku mau seperti Engkau ya Bapa. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, tujuan yang salah itu apa, saudara? Di sini saya pelajari, saudara. Tujuan yang salah di dalam beribadah, tujuan yang salah dalam berseru. Karena masih punya mental probabilitas, atau saya sebut sebagai mental berjudi. Amin. Orang Kristen ngakunya mau beribadah kepada Tuhan, tapi mentalnya mental penjudi. Mohon maaf. Mentalnya mental penjudi. Penjudi ini ibarat seorang yang malas, saudara. Gak mau bekerja, amin. Dia mau pasang taruhan segini, pengennya dapat banyak, seperti dapat lotre, ya kan? Dia anggap kemalasan yang dia buat itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Padahal itu salah di hadapan Tuhan, amin. Yang kedua adalah mental probabilitas atau mental berjudi. Kenapa orang hari ini banyak berjudi, saudara? Ingat, judi itu sesuatu yang gak pasti, amin. Pasti menang? Enggak. Dan di dalam Tuhan itu selalu ada kepastian. Tapi kalau kita beribadah tapi gak ada kepastian, kita sama saja dengan berjudi, amin. Saya gambarkan seperti ini loh, saudara. Tuhan, aku udah nyerah, capek. Aku mau hidup sempurna, capek. Udahlah segini aja ya Tuhan. Udahlah, terserah nanti mau masuk surga, syukur enggak syukur. Haleluya. Orang sudah menyerah untuk mau sempurna di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia bilang, aku udah nyerah Tuhan. Capek aku sampai segini. Aku gak bisa ngampuni Tuhan. Rasanya sakit sekali. Amin. Aku lihat dia kok rasanya iri banget. Gak bisa Tuhan, gak bisa. Udahlah, aku berjuang cukup sampai di sini. Ya mudah-mudahan dengan seperti ini aku bisa masuk surga. Enggak. Haleluya. Ini mental penjudi, saudara. Amin. Di surga nanti gak ada mental penjudi. Kita mau hidup seadanya, gak mau berjuang, gak bekerja keras, lalu tiba-tiba ingin masuk surga. Amin. Haleluya. Ini yang salah, saudara. Ingat firman Tuhan katakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya gak boleh kita malas. Iman kita juga gak boleh malas. Roh kita juga, saudara, harus kita beri makan setiap hari. Karena roh kita adalah suatu alat untuk kita komunikasi dengan Tuhan. Kalau roh kita menjadi roh yang sakit, saudara, gak pernah kita kasih makan. Dan kita berkata kepada Tuhan, wah Tuhan, aku mau rasakan kerajaan Allah turun di tempat ini. Di hatiku gak mungkin, saudara. Kalau engkau punya mental penjudi hari ini, amin. Yang mau pasang sedikit tapi mau untung banyak. Amin. Hari ini yang punya mental penjudi, yuk bertobat. Aku bukan penjudi di hadapan-Mu Tuhan. Ketika keselamatan diberikan, itu sebuah kepastian. Bukan semoga, bukan kemungkinan. Haleluya. Keselamatan tentang kepastian. Bukan tentang probabilitas. Bukan tentang kemungkinan. Amin.
Hari ini kalau kita masih menganggap keselamatan itu masih kemungkinan, waduh, kita mental penjudi, saudara. Dan banyak di antara kita, saudara, nggak mau memperbaiki diri. Hidup kita menjadi hidup yang rusak. Karena apa? Kita nggak berjuang untuk menjadi manusia yang seperti Kristus. Dan berkata, Tuhan, nggak bisa aku sepertimu, Tuhan. Sampai di sini aja ya Tuhan. Ya, dengan segini, mudah-mudahan aku bisa masuk surga. Amin. Aku persembahkan hidupku yang segini. Nggak bisa, saudara. Secara total engkau harus persembahkan kepada Tuhan. Dan engkau mau bertumbuh menjadi manusia yang didewasakan Tuhan. Ini baru anak-anak Tuhan yang bersekutu dengan benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ini tujuan yang salah, saudara. Mental penjudi. Tujuan yang ketiga, saudara, yang salah. Haleluya. Karena seringkali, saudara, dia hanya mau mendengar. Dia tidak mau mendengar pesan Tuhan. Tapi dia selalu haleluya. Yang ketiga tujuan yang salah, saudara. Karena ketika dia datang beribadah, dia tidak mau, saudara, yang namanya menerima pesan Tuhan. Tapi dia mau titip pesanan. Amin. Artinya, calling dulu Pak Pendeta. Nanti kalau khotbah, sindir itu suami saya ya. Dia tuh suka mukul saya. Amin. Sindir suami saya Pak Pendeta. Dia gak pernah kasih uang sama saya. Amin. Haleluya. Ini mental orang yang tidak mau terima pesan Tuhan. Tapi dia maunya titip pesanan. Amin. Ada banyak di antara kita hari ini. Banyak mengumpulkan guru-guru, pendeta-pendeta yang hanya enak di telinga didengar, lucu, semua bisa ketawa. Wow. Tapi gak merubah hidup kita. Amin. Hari ini banyak di antara kita hanya mau menyenangkan telinga kita. Amin. Kita gak mau terima pesan Tuhan. Tapi kita selalu memesan firman Tuhan. Haleluya. Dengar baik hari ini. Sementara kita tidak menerima pesan firman Tuhan, tapi kita kadang-kadang memesan firman Tuhan sesuai dengan keinginan kita dan bahkan untuk menjatuhkan orang lain. Pak Pendeta, tolong, dia itu menyakiti saya. Ayo hajar dia dengan firman Tuhan. Ayo Pak Pendeta. Oh, haleluya. Amin. Ini yang salah, saudara. Yuk kita baca, saudara, dalam 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 3. Ayat yang terkenal, saudara. Apa saudara bunyinya? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Haleluya. Dengar baik. Kalau hari ini engkau hanya pesan firman Tuhan, wah, kira-kira hamba Tuhan yang bicara tentang berkat mujizat siapa ya? Oh, hamba Tuhan yang bisa mendatangkan aku kaya siapa ya? Haleluya. Dengar baik hari ini. Kalau engkau beribadah dengan cara begini, engkau bukan bersekutu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau bukan sedang melakukan persekutuan dengan Tuhan, tapi engkau sedang memanfaatkan Tuhan. Amin. Dengar baik hari ini. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang mau beribadah kepada Tuhan dengan sempurna di depan Tuhan. Tuhan, apapun hari ini engkau katakan buat aku mau kerjakan. Tempelak aku dengan firman-Mu supaya aku berubah. Amin. Banyak anak-anak Tuhan hari ini lari ke sana kemari, bukan mencari alamat seperti Ayu Ting Ting, tapi mencari gereja yang bisa menyenangkan telinganya. Dengar baik hari ini. Engkau gak akan bertumbuh menjadi pohon kehidupan yang berbuah ketika kita hanya menginginkan suatu ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga kita. Tapi kita gak mau peduli isi hati Tuhan untuk kita mau disandingkan, kita menjadi mempelainya Kristus. Ingat, Tuhan sedang mencari orang yang layak, amin, untuk disandingkan dengan Kristus. Nah, kalau kita gak sepadan hari ini, kita gak akan menikmati yang namanya perkawinan anak domba. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini kita menjadi orang yang selalu menerima pesan Tuhan, bukan pesan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, kalau ini tadi berbicara mengenai tujuan yang salah, maka hal kedua yang salah, saudara, kita kembali dalam 1 Korintus 15 ayat 58 tadi, saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh,
Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kata persekutuan tadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang berjalan dalam satu tujuan Tuhan. Amin. Artinya ada kata berjalan, dengar baik. Ada kata berjalan. Dan banyak orang begini, oh Tuhan aku sudah tahu tujuannya. Aku sudah tahu. Oke dah kalau begitu, jalannya pakai jalan saya ya. Saya tahu tujuannya sudah Surabaya. Saya pakai tol aja ya Tuhan. Atau saya pakai jalur selatan, saya lewat Bandung. Bisa bukan? Bisa. Tapi itu salah ternyata saudara. Hari ini walaupun kita sudah tahu tujuannya, tapi kalau kita nggak berjalan bersama dengan Tuhan, persekutuan kita menjadi persekutuan yang salah. Amin. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, katakan apa? Akulah jalan. Dia satu-satunya jalan. Amin. Gak ada opsi selain Yesus. Gak ada opsi ketika kita gak bersama Tuhan, berarti kita gak akan mendapatkan yang namanya tujuan itu. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara, yang salah dari orang Kristen itu apa? Ketika dia mau mencapai tujuan itu, dia memakai dengan caranya sendiri. Amin. Dan dengan sekuat tenaga dia pakai caranya, bersekutu, beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Akhirnya gak menjumpai yang namanya kesempurnaan. Akhirnya dia murtad. Susah ya jadi orang Kristen. Lah iya, kamu pakai jalanmu sendiri. Amin. Kamu pakai caramu sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Kenapa orang Kristen susah bertobat? Kenapa kita susah didewasakan? Karena kita pakai cara kita sendiri. Tapi kalau kita biarkan Tuhan untuk mendidik kita, amin. Kita biarkan Tuhan memoles hidup kita. Tuhan membentuk kita. Maka enggak akan ada yang susah, amin. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lagu tadi sebelum firman Tuhan, sampai memutih rambut kita, Tuhan tetap menopang kita, haleluya. Artinya enggak ada jalan yang sulit ketika kita bersama dengan Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Yes. Satu ayat lagi saudara, saya teringat saudara. Haleluya. Haleluya. Yes. Satu Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 3. Hari ini kalau kita merasa Tuhan, aku mau menjadi sempurna, aku mau mengiring Engkau. Sepertinya kok susah, saudara. Sepertinya kok susah Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau berkata apa dalam 1 Yohanes 5 ayat 3? Yuk baca bersama-sama. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu berat. Oh, saya salah baca, saudara. Haleluya. Berarti saya salah baca. Kita baca sekali lagi. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya. Amin. Tapi hari ini kita merasa kok berat ya untuk menuruti yang namanya perintah Tuhan. Amin. Mindset kita sudah dibuat, waduh, berat ya, berat karena engkau pakai caramu sendiri. Tapi hari ini kalau engkau pakai caranya Tuhan, itu tidak berat. Firman Tuhan katakan, perintah-perintahnya untuk kita menjadi sempurna kepada Tuhan, itu tidak berat. Amin. Haleluya. Jangan salah saudara, amin. Kenapa itu bisa menjadi berat saudara? Karena kita enggak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang kita enggak mau berjalan lewati prosesnya. Amin. Dari sekedar tujuan, Tuhan mau membentuk kita dalam setiap proses yang ada. Dan setiap proses yang ada, disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dengar baik saudara, dalam setiap masalah tekanan hidup yang hari ini Tuhan izinkan, disitulah Tuhan bekerja dan kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Jadi enggak sampai nunggu kepada tujuan, Tuhan sudah bekerja di dalam perjalanan itu. Tapi hari ini kalau kita pilih cara yang lain, jalan yang lain, makanya kita enggak pernah
yang namanya sampai kepada tujuan. Karena apa? Kita pikir jalannya enak, jalan tol, saudara. Tapi ternyata enggak. Mapnya Tuhan lain. Amin. Amin. Google Mapnya Tuhan lain. Kalau kita cari jalan tercepat, pakai tol mungkin mahal. Yang penting jalannya lurus. Amin. Tapi bagi Tuhan enggak. Kamu harus mampir ke sini, nak. Di sini engkau akan aku buat menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Amin. Haleluya. Siapa di sini yang sering nonton serial dari Cina, saudara? Yang berjudul Sun Gokong. Haleluya. Yang katanya keras sakti itu, saudara. Pernah lihat semuanya? Haleluya. Pernah lihat? Kisah tentang Tong Samcong. Biksu dari Cina yang dia harus berjalan ke barat untuk mencari kitab suci. Dan konon katanya dia harus melewati 33 rintangan dan berapa banyak masalah itu, saudara. Dia harus melewati itu semua, berjalan ke barat, dan sampai tujuannya dia menemukan yang namanya kitab suci. Dan kita melihat serial-serial itu, saudara. Banyak masalah terjadi, akhirnya Sun Gokong berhasil mengalahkan siluman-siluman. Sehingga mereka menjadi orang yang sangat kuat. Bisa berjalan, masalah demi rintangan mereka hadapi. Padahal awal dari perjalanan Sun Gokong bisa begini. Guru, aku punya lompatan itu jauh, bahkan aku bisa ke langit ke-7. Ya kan? Tapi Tom Sancong katakan enggak, kita harus berjalan selangkah demi selangkah menuju ke barat untuk menemukan kitab suci. Haleluya. Wih, Pak Pendeta suka nonton Sun Gokong. Iya, waktu remaja, saudara. Ada yang tahu endingnya gimana, saudara? Saya tahu endingnya, saudara. Di saat mereka sudah sampai di negeri barat itu, saudara, mereka menjadi budak saat itu. Dan mereka tanya, di mana kitab sucinya? Lalu kalau nggak salah Dewi Kuan Im datang. Gak ada sebenarnya kitab sucinya. Yang ada adalah perjalananmu itu. Itu adalah proses yang indah. Amin. Perjalananmu itu proses yang indah. Dan kalau dibukukan itu menjadi buku kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Hari ini bukan hanya berbicara masalah tujuan, amin. Tapi bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lalui dari hari ke hari. Walaupun penuh dengan air mata. Tapi dengar baik, saudara, kalau kita bisa melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan walaupun penuh dengan air mata. Dengar baik, ketika dibukukan akan menjadi suatu kesaksian yang luar biasa, yang dahsyat. Dan inilah Injil yang harus diberitakan kepada orang, amin. Dan kita bisa menulis suatu buku kehidupan tentang hidup kita. Inilah hidupku yang berjalan bersama dengan Tuhan. Aku bukan orang yang sering kali motong kompas untuk mencapai tujuan, menghalalkan segala cara. Tapi aku menjadi orang yang mau tunduk terhadap perjalanan bersama dengan Tuhan. Walaupun hari ini aku sakit, tapi aku percaya itu mengerjakan kemuliaan. Amin. Jadi gak semata-mata tujuan, saudara. Tujuan harus benar. Tapi hari ini kalau kita gak melangkah, step by step, bersama dengan Tuhan, kita kehilangan kemuliaan itu. Justru kemuliaan dari Sun Gokong dan teman-temannya ketika dia melewati 33 cobaan yang begitu ajaib, saudara. Amin. Dan disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ini ibadah yang benar. Hidup kita jadi kesaksian. Amin. Saya pernah sampaikan di tempat ini, saudara. Alkitab itu ada 3. Yang pertama, Alkitab Perjanjian Baru. Yang kedua, Alkitab Perjanjian Lama maksud saya. Yang kedua, Alkitab Perjanjian Baru. Dan yang ketiga adalah Alkitab hidup kita. Hidup kita yang menjadi suratan tertulis yang bisa dibaca oleh setiap orang. Orang bisa melihat Bapak Paulus dalam tekanan apapun dia masih bisa mengucap syukur. Wow, dahsyat luar biasa. Ini misi Tuhan yang dahsyat luar biasa, saudara, amin. Dengan hidup kita bisa bercerita tentang kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Saya rindu setiap kita menjadi Alkitab-Alkitabnya Tuhan. Amin. Hari-hari kita dipenuhi dengan perjalanan yang memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita.